Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Jadi Oma tuh tidak bisa nerima tuduhan mentah-mentah begitu. Jadi kenapa Bu kok nggak mau pilih Pak Ganjar? Kok pilihnya Pak Prabowo? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu ya. Jangankan ibu, adik perempuan saya pun tidak mau pilih Ganjar. Dia mau pilih Prabowo. Ya, saya jelaskan sama adik perempuan saya, alasan apa tidak mau pilih Ganjar. Pokoknya saya mau Prabowo. Terus mereka bilang, Ibu Megawati saja ngajak Prabowo jadi wakil kok. Kenapa sekarang kamu bilang jangan pilih Prabowo? Nah, saya mau jelaskan. Ibu Mega itu justru sudah mengampuni. Iya kan? Tapi persoalan pilih presiden, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat. Kita tidak mau pilih orang yang emosional. Kita tidak mau pilih orang yang tidak terbukti bisa kerja. Nah, ini presiden loh. Dan lagi pula kita khawatir kalau tiba-tiba Gibran yang naik. Nah, itu dia yang saya bilang. Saya bilang kalau Gibran naik kan bagus. Nah, itu yang saya bilang Bu. Ibu sih sudah 82 tahun, saya nggak bisa berdebat sama ibu ya. Tapi presiden kalau cuma 2 tahun karakter teruji kalau ada kekuasaan. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah, makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu, makanya saya nggak enak ngomong depan umum. Tapi kalau ibu mau pilih Pak Prabowo pun itu hak ibu. Tapi saya mau sampaikan juga, tidak fair kalau kita pilih presiden bukan berdasarkan kemampuan kerja. Itu aja dasarnya. Ya, itu aja. Bukankah dia melanjutkan Jokowi apa yang dicita-citakan Soekarno, memindahkan ibu kota? Aduh ibu, pindah ibu kota Soekarno maunya Kalimantan Tengah Bu. Sekarang ibu tahu nggak pindah Kalimantan Timur? Bagi tanah orang yang sudah dikuasai orang banyak 2 juta 3 juta per meter. Setiap jengkal tanah mau dibangun bayar orang. Orang itu siapa? Geng-geng semua. Saya pikir makanya ibu, kalau kita bilang mau pindah ibu kota, saya udah usul, kenapa nggak Kalimantan Tengah seperti usulnya Bung Karno, tanahnya nggak usah beli. Kenapa masih paksakan Kalimantan Timur? Kalau mau Kalimantan Timur pun kenapa nggak pakai saja Balikpapan sebagai ibu kota? Kenapa? Karena di Balikpapan itu Bu, tanah Pertamina itu ribuan hektar, ribuan hektar. Tinggal kita kasih gratis. Ibu tahu nggak, waktu Solo bangun masjid sumbangan dari Emirat, dari Abu Dhabi. Ibu tahu nggak sumbangan berapa triliun bangun masjid di tengah kota? Tanahnya punya siapa? Kalau tanahnya 2 triliun punya bangunan, habis beli tanah. Kalau tanah itu katakanlah 50 juta, 80 juta di tengah kota, kalau 1 hektar itu mau berapa ratus miliar udah habis. Ya kan, 1 hektar kan 10.000 meter. Kalau 80 juta itu berarti 800 miliar untuk beli tanah kan. Lagi mau cari tanah gitu gede di tengah kota, siapa yang punya? Kalau hektaran tanah siapa yang punya? Yang punya Pertamina. Saya suruh tanda tangan kasih gratis bangun. Pertamina punya negara. Nah sekarang sama kan, kenapa nggak mau Balikpapan? Kalau mau misalnya oh enggak, saya pikir ginilah ibu ya. Ibu udah 82 tahun, ibu percaya Tuhan, ibu doa baik-baik, baca firman Tuhan baik-baik. Keputusan ini mudah-mudahan ibu panjang umur seperti kakek nenek saya. Nenek saya 98 tahun. Saya hanya mau ingatkan, ibu putuskan pilih 02 pun kalau terpilih, kan Tuhan yang kasih kekuasaan kepada siapapun. Kalau itu terpilih tidak sesuai harapan ibu, ibu bawa sampai mati penyesalan. Silakan ibu bawa sampai mati penyesalan ya. Dan saya tidak mau bawa mati untuk penyesalan. Sudah jelas. Makanya ya. saya gunakan rasio saya untuk memilih. Sama saya bilang sama adik saya, silakan adik saya mau pilih 02. Saya udah bilang sama adik saya, adik perempuan kandung kok.
Saya cerita sama ibu begini. Waktu 2019 saya masih di tahanan, adik perempuan datang kepada saya. Dia mengatakan karena pada waktu itu survei antara Jokowi dan Prabowo itu beda tipis. Dan pada waktu itu Ahoker diperkirakan oleh orang ada 3-4%. Jadi saya bisa menentukan siapa menang kalah. Karena orang lagi marah di tahanan ini. Lalu datang adik perempuan saya pada saya, gini loh kok, lo mesti pilih Prabowo. Kenapa? Oh dia orang baik, saya kenal baik semua. Oke, nggak baik pilih Jokowi. Saya lebih tahu Jokowi juga, saya jadi gubernur wakil dia kok. Nah saya ingin meneruskan, gimana pun Jokowi ini harus kasih kesempatan teruskan 2 periode. Lalu dia bilang gini, lu hati-hati lo, kalau sampai Prabowo terpilih, lu yang nggak mau dukung bisa masuk penjara. Enak aja, gimana gue bisa masuk penjara? Oh kalau penguasa mau penjarain lu mah gampang. Tapi kalau dia terpilih, lu pasti jadi menteri. Gue jamin lu jadi menteri. Nah terus gue bilang, kalau Pak Jokowi yang terpilih, apa dia nggak penjarain gua? Oh nggak mungkin, Pak Jokowi kan orang baik, nggak mungkin penjarain kamu. Lagi pula kalau kamu beda sama dia, penjarakan kamu, ya biasa-biasa saja. Sekarang ngaku teman aja lu dibiarin masuk penjara kok. Saya salah apa bu? Saya mau tanya. Salah apa pasalnya? 1 pulau 1000 nggak ada ngaduin saya. Kenapa saya masih masuk? Karena tekanan orang. Ini aja kalau kita ngomong ibu, mau teruskan apa? Makanya saya nggak mau berdebat depan umum. Ini semua direkam. Ini tolong saya sampaikan ya. Ini jangan dikeluarkan ini. Ada undang-undang ITE ini. Saya sengaja minta ibu ngomong seperti ini karena saya udah hadapin di rumah saya kok. Pakai nama Yesus juga masing-masing Yesus sudah beda kita bu. Betul nggak bu? Anda berdoa, Anda baca Alkitab. Saya juga berdoa baca Alkitab. Kalau pilihan saya adalah nomor 3, ibu nomor 2, itu hak ibu. Tapi saya mau tegaskan, tidak fair kalau milih presiden itu bukan lihat dari rekam jejak. Itu aja. Jadi kalau ibu masih mau ngotot pilih nomor 02, itu hak demokrasi ibu. Hak ibu. Oke, luar biasa. Semoga Oma pulang dari sini langsung ibu. sat-sat. Sebentar ya Itu Pak. Ibu. Luar biasa. Sat-sat. Ibu. Iya ya. Terima kasih Oma. Pak